Selamat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi kami dalam channel pembelajaran kita di hari ini, Maret 2020. Adapun pembelajaran kita di hari ini, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran kita di hari ini sebagai berikut. 1. Setelah membaca teks tentang peristiwa penting menjelang kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. 2. Setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menentukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anak sekalian, menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Nah, anak-anak, persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang, perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui, di antaranya sebagai berikut. Nah, anak-anak sekalian, pada pembelajaran yang lalu kita telah membahas tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang ini kita akan sama-sama membaca bacaan mengenai peristiwa penting sebelum kemerdekaan. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Setelah itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom atom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpatik rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, anak-anak sekalian, berdasarkan bacaan tersebut, tuliskan informasi penting pada peta pikiran berikut ini. Yang mana kita akan menuliskan informasi penting dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Sama-sama kita akan mengetahui fungsi daripada kata tanya tersebut. Untuk kata tanya apa, itu menanyakan hal atau peristiwa. Kata tanya siapa, menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kata tanya kapan, menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kata tanya di mana, menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kata tanya mengapa, menanyakan penyebab terjadinya peristiwa.
Dan kata tanya bagaimana menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Berdasarkan bacaan tadi, maka informasi penting yang dapat kita temukan pada bacaan di atas adalah sebagai berikut. 1. Dengan kata tanya di mana? Di manakah pertemuan yang terjadi antara ketiga tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, dan Dr. Haji Manwidyo Diningrat dengan Marsekal Terauchi? Jawabannya adalah di Dalat, Saigon, Vietnam. Yang kedua, kata tanya kapan? Kapan pertemuan antara ketiga tokoh Indonesia dengan Marsekal Terauchi berlangsung? Jawabannya itu pada tanggal 9 Agustus 1945. Ketiga, bagaimana? Bagaimana informasi yang disampaikan Marsekal Terauchi kepada tiga tokoh Indonesia tersebut? Jawabannya adalah Jepang akan menghadiahkan kemerdekaan untuk Indonesia. Yang berikut, siapakah Marsekal Terauchi? Jawabannya adalah Panglima Besar Tentara Jepang Asia Tenggara. Yang kelima, mengapa? Mengapa terjadinya pertentangan pendapat antara golongan tua dan golongan muda? Jawabannya, karena golongan muda tidak mau kemerdekaan diatur oleh Jepang. Yang keenam, apa? Apa yang menjadi keinginan golongan muda? Jawabannya adalah golongan muda menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa campur tangan pihak asing. Anak-anak sekalian, amatilah gambar berikut ini. Gambar ini adalah anak-anak yang sementara bermain. Kalau kita di Maluku, ini disebut tarian Toki Gaba-Gaba atau Saureka-reka. Tetapi di Nusa Tenggara Timur, ini dikenal dengan sebutan Rangku Alu. Nah, anak-anak sekalian, ini menunjukkan gambar beberapa teman yang sementara bermain. Mereka ini terdiri dari berbagai suku, karena mereka adalah anak-anak di daerah transmigrasi. Agama mereka pun berbeda. Namun kalian lihat bahwa mereka tetap bermain bersama. Nah, seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Anak-anak sekalian, sebagai warga negara yang baik, maka kita harus memahami semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang harus dilakukan terkait dengan gambar di atas adalah kita walaupun berbeda, tetapi kita harus saling menghargai satu sama lain. Maka akan tercipta suatu kerukunan. Jadi, walaupun kita berbeda, tetapi kalau kita saling menghargai satu sama lain, pasti senantiasa tercipta kerukunan yang kita dambakan. Nah, apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai tersebut? Tulislah 3 manfaat yang dirasakan. Berdasarkan kegiatan lewat gambar di atas, 3 manfaat yang diperoleh antara lain, terciptanya persatuan dan kesatuan,
kemudian terciptanya rasa kekeluargaan, yang berikut adanya rasa persaudaraan yang erat. Demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Ibu harap kalian senantiasa dapat memahami apa yang disampaikan. Kalian senantiasa dapat semangat walaupun tetap berada di rumah, sehingga selesainya kalian dapat menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Di sini, untuk muatan bahasa Indonesia, setelah kalian membaca bacaan tersebut, kalian akan menemukan informasi penting dari bacaan tersebut dengan kata tanya yang ada, dan buatlah pertanyaan berserta jawabannya. Yang berikut untuk muatan PKN, kalian dapat menuliskan 3 kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan serta tulis manfaat dari kegiatan tersebut. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita di pagi ini. Ibu harap kalian senantiasa sehat dan terus menjaga protokol kesehatan, di mana kalian harus senantiasa memakai masker, jaga jarak, cucilah tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Semoga kalian senantiasa sehat dan dapat menyelesaikan apa yang senantiasa menjadi tanggung jawab kalian. Terima kasih, selamat belajar, shalom. Sekali lagi kepada saudara-saudara sekalian, dan ini tolong disampaikan kepada masyarakat bahwa nantinya masyarakat mau ke Ambon maupun ke Pulau Jawa atau mau ke manapun juga, dari sini kita bisa berikan dengan rapid test. Tapi mereka begitu kembali dari Ambon mau kembali ke Maluku Tengah, itu harus memiliki swab. Ya. Jadi kita harap Bapak Ibu sekalian tolong catatan dan tolong sosialisasikan ke masyarakat